Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh salam Ustaz doakan panjang umurnya. Amin. Yang jauh salam Ustaz doakan sehat afiat badan. Amin. Yang jauh salam mudah-mudahan tambah rezekinya. Amin. Yang sudah berumah tangga rukun rumah tangganya. Amin. Ada yang belum nikah di sini? Mudah-mudahan yang belum nikah, yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Amin. Dapat jodoh yang ganteng. Amin. Minimal kayak Ustaz Hilman. Iya ya, amin. Yang laki-laki ada yang belum menikah? Mudah-mudahan yang laki-laki belum nikah dapat jodoh yang soleha. Amin. Yang cantik. Anaknya orang kaya. Amin. Anak satu-satunya. Amin. Ini lengkap kali. Bapaknya sudah tua. Ayo. Punya penyakit jantung. Tanahnya hektaran di mana-mana. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji segera berangkat haji. Amin. Semua yang hadir yang jawab salam mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau masuk, masuk. Kalau mau di luar, di luar. Pintunya ditutup, mohon izin. Biar adem. Ditutup biar AC-nya berfungsi. Yang di luar, yang mau masuk silakan, di dalam masih ada ruangan. Mudah-mudahan tausiah kita insya Allah tidak usah lama-lama. Sebentar ya. Mau lama mau sebentar? Mau pendek mau panjang? Tidak bosan? Tidak capek? Yang capek siapa? Ustaz. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh para pimpinan, para pejabat yang hadir, wabil khusus yang mewakili Bupati Kabupaten Deli Serdang, kemudian pengurus Masjid Baitur Rahman, seluruh DKM yang mohon maaf tidak bisa Ahilman sebutkan satu persatu. Yang tinggi mohon maaf tak bisa sebut saya gelar. Yang rendah mohon maaf tak bisa sebut saya nama. Tolong aminkan sama-sama. Semoga masjid ini Allah rahmati. Amin. Semoga masjid ini Allah berkahi. Amin. Dan semoga semua yang terhimpun di masjid ini Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal Alamin. hadirin Bapak Ibu yang dicintai Allah. Coba Ustaz mau sapa dulu. Ibu. Iya Pak. Ibu. Ya Ustaz. Bapak. Dari suaranya terlihat siapa yang paling tertekan hidupnya. Ya Allah. Ibu. Ya Ustaz. Jawab iya gitu ya. Ibu. Ya. Bapak. Ya. Semakin terasa siapa yang paling banyak masalahnya ya. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, apa kabar malam ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Kalau Ustaz tanya apa kabar, tolong jawab Alhamdulillah. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah.
sehat badannya, Alhamdulillah. sehat keluarganya, Alhamdulillah. sehat kantongnya. Alhamdulillah. Agak beda barusan jawabannya ya. Ibu bapak senang sekali Ahilman bisa hadir di Masjid Baitur Rahman. Desa apa namanya Pak? Pagan Merbau 3, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Senang, bahagia. Ustadz baru tiba tadi jam 10 pagi di Kuala Namu. Dan mohon izin sedikit saya revisi ya Pak. Saya lahir memang di Kota Garut, tapi sekarang saya tinggal di Bogor, ya, dekat dengan Jakarta. Tapi tidak apa-apalah, dimanapun berada, yang penting malam ini Ustadz datang ke Deli Serdang. Betul apa betul? Iya apa iya? Coba Ustadz mau tanya, ada yang pernah lihat wajah Ustadz sebelumnya? Ada yang lihat di televisi? Di YouTube? Di Instagram? Di Facebook? Di TikTok? Tolong jujur ya, lebih ganteng aslinya atau di video? Aslinya. Jangan ada dusta di antara kita. Bagus tadi yang di video atau aslinya? Di video. Betul? Benar? Cius? Ini apa? Ini ayamnya. Ustaz, tidak penting yang asli dengan yang di video. Yang paling penting Ustaz hadir malam ini di Masjid Baitur Rahman. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Ustaz berharap kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu hadir ke masjid ini, semoga setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah mengangkat derajat hidup kita. Dan semoga semua yang hadir, jika malam ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita hadir dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Di dalam kalender Hijriah ada 12 bulan. Hafal atau tidak? Coba. Yang pertama Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Coba tes. Ibu yang pertama, bapak yang kedua, gantian ya. Satu. Jawab. Satu. Dua. Tiga. Safar. Satu Muharram. Dua Safar. Tiga Rabiul Awal. Empat Rabiul Akhir. Lima Jumadil Awal. Enam Jumadil Akhir. Tujuh Ramadan. Rajab. Delapan Sya'ban. Sembilan Ramadan. 10 Syawal. 11 Zulqa'dah. 12 sekarang gantian, bapak satu, ibu dua. Satu, dua, satu Muharram, dua Safar, tiga Rabiul Awal, empat Rabiul Akhir, lima Jumadil Awal, enam Jumadil Akhir, tujuh Rajab, delapan Sya'ban, 9 Ramadan, 10 11 12 Zulhijjah.
berarti. Ustadz Hilman, mengapa Ustadz di awal mengajak kita menyebutkan nama-nama bulan dalam kalender Hijriah? Mohon izin, karena banyak orang yang tak hafal bulan tersebut, betul? Rasa-rasanya di luar kepala kita lebih nempel bulan daripada kalender Masehi, betul? Tapi kalau kalender Hijriah jarang. Makanya alhamdulillah, kalau jemaah Masjid Baitur Rahman melihat dari wajahnya, masya Allah. Ini Ustaz lihat wajahnya ahli surga semua. Amin. Kelihatannya calon ahli surga. Jangan amin dulu, karena Ustaz baru bilang calon. Calon itu banyak yang tidak jadi biasanya. Tapi insya Allah Ustaz, mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah muliakan hidupnya. Amin. Dan ketika kita mampu tahu dan paham dan hafal nama-nama bulan Hijriah, berarti kita akan memuliakan setiap bulan itu. Betul atau betul? Iya apa iya? Dan kalau kita bicara pergantian tahun, berarti kita bicara tentang waktu nikmat yang Allah berikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nikmat Allah itu sedikit atau banyak? Banyak. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat waktu. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengingatkan kita tentang waktu. Betul? Kita menemukan beberapa ayat yang Allah bersumpah dengan waktu. Misal di waktu fajar Allah bersumpah dengan kalimat wal fajri. Ada atau tidak? Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was-subhi idza tanaffas. Ada? Naik waktu duha Allah bersumpah dengan kalimat wadduha. Betul? Naik waktu siang Allah bersumpah dengan kalimat wan nahari, demi waktu siang. Bahkan bukan hanya waktunya, tapi Allah bersumpah dengan zat yang muncul di siang hari, wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Betul? Naik waktu asar di sore hari Allah bersumpah dengan kalimat wal asri, demi mas. Naik waktu malam Allah bersumpah dengan kalimat wal laili, demi waktu malam. Bahkan bukan hanya malamnya, tapi Allah bersumpah dengan zat yang muncul di malam hari, wal qamari, demi bulan, wan najmi, demi bintang. Pertanyaannya, ada nggak ayat-ayat yang tadi? Ada atau tidak? Di Quran ada? Pertanyaannya, Ustaz Hilman, mengapa Allah berkali-kali mengingatkan kita tentang waktu? Jawabannya setidaknya ada 3 alasan. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Jawab yang keras. 3. Ada berapa? 3. 1. Kenapa Allah ingatkan kita tentang waktu? Jawabannya, karena waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Ibu bapak, kalau waktu sudah berlalu, kita nggak akan bisa kembali lagi. Orang Barat menyebutkan time is money. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Time is money. Waktu adalah, kalau kata Hilman, sebenarnya times more than money. Waktu itu lebih daripada uang sebenarnya. Kalau uang habis bisa dicari, uang hilang bisa didapatkan, tapi kalau waktu hilang tak bisa diulangi kembali. Maka dalam pepatah bahasa Arab disebutkan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang, sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Maka apa pesannya? Kalau ibu bapak dikasih waktu, manfaatkan waktu itu. 2, apa alasannya? Karena waktu itu sesuatu yang sangat cepat berjalannya. Betul apa betul? Betul. Mohon izin, mohon maaf, ibu bapak dirasakan atau tidak, rasanya waktu itu sangat cepat berjalan. Betul? Betul. Rasanya baru kemarin kita ketemu 1443 Hijriah. Sekarang sudah ketemu 1444 Hijriah. Betul? Ibu, ya, bapak, kemana suaranya? Ibu, bapak,
Ustaz mau tanya, berumah tangga. Rasanya baru kemarin kita ketemu dengan calon suami kita, kemudian menikah dengan suami kita. Pertanyaannya, rumah tangga ibu terasa lama apa terasa cepat? Tergantung rumah tangganya. Kalau bahagia mungkin terasa cepat, kalau sengsara terasa lama Ustaz di rumah tangga. Tapi rasanya baru kemarin Ustaz kita menikah, baru kemarin kita punya anak. Allahu Akbar. Anak kita sekarang tumbuh dewasa, ada yang kuliah, ada yang sudah menikah, ada yang punya anak. Betul? Bahkan kita sudah punya cucu. Rasanya baru kemarin. Ibu, kalau lihat wajah ibu dulu sama sekarang beda atau sama? Beda. Cantikan mana? Sekarang. Mohon izin ya, Ustaz, mungkin beda dulu kita sama sekarang, betul? Dulu kenceng, sekarang Kendor. Dulu tegak, sekarang Bongkok. Dulu ketika melihat jelas, sekarang Rabu. betul? Suami ibu dulu sama sekarang gantengan mana? Gantengan dulu lah. Apalagi kalau ibu membandingkan suami ibu dengan Ustaz Hilman, jauh banget. Jauh sekali Ustaz. Iya, tapi mohon maaf, bukan itu intinya. Mungkin wajahnya berubah, tapi rasa cintanya kepada ibu semakin bertambah. Betul. Waktu, coba ibu saya mau tanya, tolong jawab ya. Ibu, saya kasih dua pilihan. Punya suami ganteng mengelisahkan atau abstrak menenangkan? Abstrak sih menenangkan. Pilih yang mana kira-kira? Yang nomor 2 Ustaz. Tentu jawabannya nomor 3, ganteng menenangkan. Tapi tidak ada pilihannya itu. Mohon maaf ya, waktu berjalan cepat. Cinta karena paras ada expirednya, betul? Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta karena Allah, itulah yang akan kekal selamanya. Catat status hari Jumat itu. Jadi artinya ini penting ya. Kenapa Allah ingatkan tentang waktu? Karena waktu itu berjalan dengan cepat. Ustadz rasanya baru kemarin sampai dari Makassar. Tadi pagi berangkat menuju Medan. Rasanya baru kemarin di Sulawesi. Sekarang sudah ada di Deli Serdang. Tak pernah menyangka datang ke tempat ini, tapi cepat begitu waktunya. Maka mohon maaf Ustaz, kalau waktu dunia ini cepat, apa ujungnya? Kematian. Ustaz lihat ini wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah camat semua. Calon mati. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung, betul? Karena semua Ustaz lihat wajahnya sama, camat semua. Calon mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernapas pasti akan mati. Semua. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di luar mati, yang di dalam hidup, yang di belakang mati, yang di tengah hidup, yang di depan mati. Ustaz Hilman mati. Ini keras baru saya jawabannya. Jadi semua pasti akan mati, mau tidak mau, suka tidak suka, semua pasti akan mati. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti semua sama Ustaz. Iya, semua sama berlomba untuk bertemu dengan kematiannya masing-masing. Hanya kita tidak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ustaz Hilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ustaz Hilman belakangan, Bapak Ibu dulu. Itu mah gitu-gitu aja Ustaz, curang. Jadi yang duluan siapa? Ustaz Hilman. Kita tidak ada yang tahu Ustaz. Iya, maka mohon maaf ya, dalam kehidupan dunia kulluman 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini sementara. Semua sementara. Semua. Sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba ibu bapak jawab sementara ya. Sehat
sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, ganteng sementara, cantik pun sementara, sementara, suami ibu sementara, istri bapak sementara. Bapak-bapaknya nggak nyanyi. istri cantik Sementara, istri cerewet sementara, istri banyak mintanya sementara, istri belanja terus sementara. semua sementara. Apa yang kekal Ustaz? Yang kekal hanyalah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka mohon maaf ya, yang namanya waktu semua berlomba dengan kematian. Satu kali ada pemuda yang bertanya, siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Ternyata jawabannya, orang beriman yang paling cerdas, yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Mengapa Allah ingatkan tentang waktu? Karena waktu sesuatu yang berjalan dengan cepat. Izin mohon maaf. Tahun lalu mungkin ada orang yang masih bersama dengan kita, tapi sekarang sudah Allah ambil usianya. Betul? Ada atau tidak? Ada. Mungkin 2 tahun lalu masih ada orang yang bersama dengan kita, sekarang beliau sudah kembali kepada Allah. Ada atau tidak? Ada. Boleh jadi mereka telah kembali kepada Allah kemarin. Mungkin besok, lusa, tahun ini, tahun depan kita pun akan menyusul mereka semua. Betul atau betul? Maka ingat, waktu berjalan dengan cepat. Dan yang ketiga, kenapa Allah ingatkan tentang waktu? Karena banyak di antara kita yang melalaikan waktunya. Maka disebutkan dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Saya mau tanya, ibu kalau dagang maunya untung atau rugi? Untung. Bapak kalau usaha maunya rugi atau untung? Untung. Sekarang saya mau tanya, kalau hidup mau rugi atau untung? Rugi atau untung? Mau beruntung, Ustaz. Tapi sayang kata Allah apa? Innal insana lafi khusr. Banyak manusia yang rugi dengan waktunya. Ustaz, apakah rugi semua? Tidak. Tidak. Ada yang tidak rugi. Siapa? Disebutkan di ayat selanjutnya. Ada 4 golongan yang tidak rugi dalam hidup kita. 1, illal ladzina amanu. Orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka Bapak Ibu, bekal pertama yang ingin Ustadz titipkan di malam tahun baru ini atau di peringatan tahun baru ini, setelah taklim ini, tingkatkan iman kita kepada Allah. Ustadz, apa itu iman? Iman itu artinya al-i'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman meyakini dengan hati, iman mengucapkan dengan lisan, iman membuktikan dengan amal perbuatan. Makin yakin kau. Coba Ustaz tanya, tolong jawab yang keras. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mengatur hidup kita? Allah. Siapa yang mengatur rezeki kita? Allah. Siapa yang membolak-balikan hati kita? Allah. Catat baik-baik. Kalau semua Allah, berarti hidup kita untuk siapa? Untuk Allah. Karena siapa? Karena Allah. Di jalan siapa? Allah. Itulah orangnya. Jelas orientasi hidupnya apa? Ridho Allah. Jelas agenda hidupnya apa? Ibadah kepada Allah. Jelas bagaimana fondasi hidupnya, Quran dan Sunnah. Jelas karena dia tahu hidupnya hanya untuk Allah. Yakin. Maka orang beriman itu tak boleh putus asa. Orang beriman gak boleh galau. Orang beriman gak boleh gelisah berlebihan. Kenapa? Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian putus asa,
Jangan kalian bersedih. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Maka orang beriman yakin di hatinya ada Allah, ada Allah. Betul? Ketika dapat nikmat dia nggak sombong. Kenapa? Karena nikmat datang dari siapa? Allah. Oh. Ketika dikasih musibah, dia tidak putus asa. Kenapa? Karena musibah pasti ada solusinya. Dari siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka nanti lihat lisannya yang keluar hanyalah kalimat Allah, Allah, Allah. Ketika mendapatkan nikmat, apa kalimatnya? Allah. Alhamdulillah. Mendapat musibah, apa kalimatnya? Inna lillahi. Melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Masya Allah. Melihat yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah. Subhanallah. Ketika berbuat salah, apa kalimatnya? Astagfirullah. Ketika berjanji, insya Allah. Insya Allah. Coba ulangi. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Ketika berbuat kesalahan, astagfirullah. Ketika berjanji, insya Allah. Lihat Ustaz Hilman, masya Allah. Kenapa astagfirullah? Masya Allah. Lihat Pak Kades, alhamdulillah. Kok innalillah? Pak Kades apa? Alhamdulillah. Semuanya kebaikan. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap perkaranya baik, 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 baik. Kenapa baik? Iya. In asobathu syarrahu syakara. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan maka dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dzarrahu sabara. Ketika dia mendapatkan kemadharatan dia bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Maka Bapak Ibu sekalian, Ustaz lihat wajahnya di sini hampir sama kan? Kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung karena kita semua pasti punya masalah, betul? Ustaz, saya punya masalah, nggak apa-apa. Ciri orang yang hidup, kalau tidak ingin punya masalah jangan, alias kalau masih mau hidup harus dapat rahmat. Karena hidup ini ujian sebenarnya, betul? Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya lona. Catat status hari Sabtu itu ya. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Ini nggak apa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan apa? Kehidupan dan kematian sebagai apa? Sebagai ujian. Ujian. Jadi hidup ini semuanya ujian. Hidup ujian, mati pun ujian, sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, lapang ujian, sempit ujian, dagangnya untung ujian, dagangnya rugi ujian, suami kita ujian. Musibah gimana sih? Suami ganteng ujian, ujian. Ibu mau nggak punya suami kayak Ustaz Firman? Mau. Jangan. Ustaz kenapa jangan? Iya, karena Ustaz udah pasti nggak mau sama ibu. Ya ampun. Jangan. Belum tentu punya suami seperti ini membahagiakan, betul? Betul. Udah terima aja yang begini. Nikmat. Kenapa Ustaz? Iya, karena boleh jadi
Yang memberi ketenangan bukan kita tapi siapa? Allah. Di mata kita kurang, di mata kita biasa saja. Iya, tapi nikmat yang Allah tanamkan di hati itu benar, tenang. Maka mohon maaf ya, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu senang, tapi yang tenang pasti senang. Coba ulangi lagi ini, biar nempel. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang sudah pasti senang. Jangan minta senang. Ustaz, enak kalau punya ini, enak kalau punya ini, belum tentu. Nikmat itu bukan karena berapa banyak yang kita dapatkan, tapi berapa besar yang kita syukuri dari apa yang Allah berikan. Betul? Betul. Dan itu hanya ada bagi orang yang beriman di hatinya. Maka bagi orang beriman semuanya nikmat, 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 semuanya baik. Kenapa? Karena semua datang dari siapa? Dari Allah. Dan apa janji Allah? Jika kalian bersyukur, maka Allah pasti tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan gitu. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Ustaz, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kecukupannya, kesabarannya, kenyamanannya. Betul? Hidup cukup itu nikmat. Kadang tidak usah minta banyak, yang penting cukup. Pas mau beli rumah, cukup. Renovasi rumah, cukup. Beli kendaraan baru, cukup. Bayar SPP anak sekolah, cukup. Mau jalan-jalan, cukup. Mau berangkat haji, cukup. Mau berangkat umroh, cukup. Mau beli elektronik, cukup. Mau nikah lagi, cukup. Tidak cukup, Ustaz. Iya. Dan itu ada nikmat syukur. Iman yang pertama. Kalau hidup kita mau beruntung dan tidak mau rugi, harus jadi orang yang apa? Beriman. Yakin kepada Allah, mengucapkan lisan tentang Allah, dan dibuktikan dengan apa? Amal. Maka yang kedua apa? Wa amilus sholihat, sibuk dengan amal soleh. Ibu bapak, hidup ini tempat beramal. Apa? Amal, 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 amal. Betul? Betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka pasti Allah balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, Allah tahu atau tidak? Tahu. Maka pasti Allah membalas keburukan itu. Berarti apa catatannya Ustaz? Sibuklah dengan amal soleh. Karena kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Yang akan ikut apa? Amal. Ketika kita mati, ada 3 yang akan ikut ke kuburan. 2 balik lagi, 1 ikut ke dalam. Ustaz, yang 3 apa? Keluarganya. 2 hartanya. 3 amal. Harta dan keluarga hanya mengantarkan sampai ke depan saja. Betul? Mobil sebagus apapun tak ikut masuk ke dalam kubur. Ada tidak orang sini yang meninggal dikubur dengan pajero-pajeronya? Tidak. Ada tidak dikubur dengan mobilnya? Tidak. Betul? Pulang, mobil mengantarkan sampai depan, pulang seperti itu. Keluarga mengantarkan sampai depan kubur. Ada nggak yang ikut dikubur? Jangan dikubur dulu, aku mau ikut. Enggak. Betul? Suami istri, istrinya meninggal, sedih nggak suaminya? Mohon izin, antum sudah nikah apa belum? Belum, Ustaz, istrinya meninggal, sedih atau tidak? Sedih. Seminggu sedih, 2 minggu
Tentu dia sedih, betul? Sebulan dia sendiri, dia bingung harus bagaimana. Kemudian dia bernyanyi dengan sebuah lagu. Baru sekarang, oh aku rasakan. Terus? Ditinggal punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku dan juga kasih sayang. dan juga kasih sayang. Barulah 1 bulan 1 bulan diriku ditinggalkan. Aku sudah Tak tahan. di tempat kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Sebulan setelah itu ada acara reuni teman SM. Ada organ tunggalnya belum? Hati mulai bergejolak, lupa dengan ikatan masa lalunya, bertemu dengan mantannya dulu, CLBK. Cinta lama belum kelar. Mohon maaf, seganteng apapun suami kita dan ikut ke alam kubur, betul? Bapak meninggal, istri sedih tidak? Belum tentu. Boleh jadi mereka menunggu kapan bapak saya meninggal, kapan suami saya meninggal. Sedih Ustaz? Iya pasti. Tapi tetap pada akhirnya mereka dipisahkan di dunia, betul? Apa yang ikut ke dalam Ustaz? Wa amaluhu, dan amalannya yang ikut ke dalam. Berarti apa? Hidup ini sebenarnya tanaman amal. Maka kalau mau lihat orang bagaimana di alam kuburnya, lihat amal kehidupannya di dunia. Betul nggak? Berarti apa Ustaz? Kalau beramal, jangan sibuk mencari perhatian manusia, tapi sibuklah mencari perhatian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Iya, karena setiap manusia tidak akan sama melihat kita, betul? Ibu bapak lihat Ustaz Hilman sama atau beda? Beda. Yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan lihat Ustaz sama atau beda? Beda. Mungkin yang sebelah kiri lihatnya agak sedikit cabi, mungkin yang sebelah kanan lihatnya agak sedikit tirus, ganteng. Makanya saya kalau foto pasti begini, karena saya tahu ini agak lebih bagus sedikit lah badannya. Mungkin yang depan lihatnya agak sedikit bengkak badannya. Oh iya, Ustaz Hilman itu Agak tinggi. pendek. Di video tuh kayak emang Ustaz nggak tahu? Ustaz tahu. Ada yang ngomong kayak gitu di belakang. Rasanya tapi saya Nggak ada Ustaz. tahu yang ngomong kayak gitu. Saya tahu. Itu tidak usah dibicarakan. Saya tahu. Dan biasanya yang begitu duduknya nyender ke tembok. Dan saya tahu kalau di sini kalau ditanya Ustaz Hilman siapa yang paling banyak masalahnya, mudah, cari saja yang duduknya nyender ke tembok. Ustaz Hilman, kenapa yang nyender ke tembok banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pasti bersih jadinya sandaran. Ibu nggak usah geser, biasa aja. Semakin tahu ibu yang bicarakan saya dari belakang. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Pasti akan ada aja orang yang nggak suka dengan kita. Setuju? Terus gimana Ustaz? Sibuk mencari penilaian siapa? Allah. Coba Ustaz mau tanya, pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Cacian. Coba yang jawab pujian angkat tangan. Oke, yang jawab cacian? Yang siap dihina tiap hari mana? Baik, mau tahu jawabannya? Ustaz, pujian dan cacian, mana yang lebih penting? Jawabannya, dua-duanya sama saja. Bagi orang beriman, dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang.
Catat. Status hari Senin. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Selasa. Senin. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa Ustaz? Iya, karena hanya penilaian siapa? Manusia. Betul? Semua manusia memuji kita, belum tentu jadi kita mulia di hadapan Allah. Semua orang menghina kita, belum tentu kita hina di hadapan Allah. Betul? Semua jika amalnya baik, maka itu yang mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan sibuk dengan pujian manusia, jangan sibuk dengan cacian manusia. Sibuklah dengan amal kebaikan kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita hidup, sibuklah beramal. Karena kalau kita udah mati, gak bisa beramal lagi. Maka inilah kesempatan kita beramal. Kalau mau untung, tidak mau rugi. 1, harus jadi orang beriman. 2, harus sibuk dengan apa? Amal. 3, watawasau bil haq. Orang yang tidak akan rugi adalah orang yang mau menasehati dan dinasehati dalam kebenaran. Apa maksudnya? Ibu bapak, dalam hidup ini harus punya ilmu, betul? Mau dapat bahagia di dunia, pakai ilmu. Bahagia di akhirat, pakai ilmu. Bahagia dua-duanya, pakai ilmu. Maka catat ini ya, kalau malam ini bapak ibu masih mau mendengarkan nasihat kebaikan, maka bapak ibu masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi kalau ibu tanya, Ustaz, kenapa malam ini bunda ada di sini? Kenapa ayah ada di sini? Kenapa jemaah kumpul di sini? Kenapa saya mau dengar nasihat Ustaz? Jawabannya, karena Allah menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Betul atau betul? Betul. Iya Pak, iya. Iya. Maka beruntunglah orang yang watawasau bil haq. Maka yang terakhir, kalau tidak mau rugi, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran. Kunci hidup beruntung sabar. Apa? Sabar. Sabar. Hidup ini banyak apa? Cobaan. Kalau banyak cucian, pasti ketemu dengan apa? Ujian. Tadi Ustaz sampaikan, hidup tempat ujian. Apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya? Itu ibu, bapak ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Soalnya. Jawabannya. Coba. Ibu, bapak ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soal atau jawabannya? Jawabannya. Jangan pernah menyalahkan soal, apalagi menyalahkan gurunya, jangan. Karena soal tidak mungkin salah, guru tidak mungkin salah. Yang boleh jadi salah jawaban kita dengan siap soal yang diberikan itu. Betul? Kalau dikasih masalah, jangan sibuk ngurusin dan masalahin masalah. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Maka masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Catat. Status hari Rabu. Masalah apa singkatannya? Masa mengenal Allah. Setuju atau tidak? Masalah. Kalau kita punya masalah, bisa lebih dekat dengan Allah. Betul? Kalau punya masalah, doanya lebih panjang. Betul? Kalau punya masalah, sholat tahajudnya rajin. Betul? Kalau punya masalah, doanya bisa nangis. Betul? Berarti masalah itu anugerah. Tergantung sikapnya, sabar atau tidak. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti Datang. bertemu. Kalau tidak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya Allah. Status hari Kamis itu buat jomblo-jomblo yang belum. Maka Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as Sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau tahun baru ini mau lebih baik, mau lebih beruntung, catat 4 tadi. 1, tingkatkan iman kita.
2, tingkatkan amal kita. 3, tambahkan ilmu kita. 4, tambahkan sabar kita. Sabar, sabar, sabar. Karena semua pasti akan ada habisnya. Ustaz, apakah sabar ada batasnya? Tidak. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Apa yang sering terbatas? Bukan sabarnya. Yang sering terbatas kemampuan kita tentang sabar itu. Betul? Kita yang kadang-kadang sering marah, kita yang kadang-kadang tidak tahan dengan apa yang Allah berikan. Padahal ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuan seseorang. Betul apa betul? Perbanyaklah bersabar, perbanyaklah bersyukur hingga engkau lupa bagaimana gelisah dalam kehidupan. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah 1440 ini hidup kita jadi lebih baik, keluarga kita lebih baik, rezeki kita tambah baik, kehidupan kita tambah baik, dan semua harapan kita disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita hadirkan malam ini menjadi amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kelak Allah kumpulkan kita kembali di surganya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat. Rahmati kami semua dengan kasih sayang dari. Amin. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami malam ini. Amin. Sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepada-Mu. Amin. Ya Allah, ya Ghaffar, Duhai Allah yang Maha Pengampun. Amin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni buruknya masa lalu kami ya Allah. Amin. Ampuni banyaknya maksiat kami ya Allah. Hapuskan setiap kesalahan kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, di awal tahun baru Hijriah ini kami bermohon kepadamu ya Allah, hapuskan setiap dosa-dosa kami di tahun-tahun yang kemarin ya Allah. Jadikan hidup kami lebih baik dibanding hidup kami yang sebelumnya ya Allah. Maka ya Allah ya Rabbana, jika ada dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja, dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Kau terima taubat kami. Jangan Kau hantarkan kami ke tahun yang akan datang ini kecuali Kau perbaiki hidup kami ya Allah. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Muliakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam tubuhnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah.
dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat yang buruk, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, berdusta, sumpah serapah, fitnah, tiba. Allah, jangan Kau hukum kami karena tubuh kami yang sering berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram, ampuni kemaluan kami ya Allah jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ampuni kaki kami ya Allah jika di antara kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, di awal tahun baru ini kami bermuhasabah ya Allah tentang banyaknya kesalahan kami. Ya Allah, bimbing hari-hari kami ke depan lebih baik ya Allah. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutupi aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang ya Allah, kami mohon bantu kami melunasinya ya Allah. Dan jika ada yang punya hajat, segerakan hajat kami ya Allah. Hadirin, silakan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, ayo sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang punya kesulitan, punya persoalan, yang punya harapan, ayo minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya Allah, kami ingin tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun kami yang sebelumnya ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi sisa usia kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon setelah ini hidup kami makin baik ibadahnya ya Allah, makin meningkat imannya ya Allah, makin bertambah amalnya ya Allah, makin bertambah ilmunya ya Allah, makin bertambah syukur dan sabarnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami semua yang hadir malam ini, jamaah Masjid Baitur Rahman ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah permintaan kami dan berikan yang terbaik untuk kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan Allah memberkahi pertemuan kita malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak pimpinan, Pak Ketua DKM, seluruh para alim, para ulama, terima kasih perhatiannya. Senang tidak Ustaz datang ke sini? Senang atau tidak? Masih mau dengar ceramahnya? Masih boleh ceramahnya? Insya Allah. Besok Ustaz ada di Medan, di Masjid Al-Jihad, betul? Silakan datang anak muda, terutama siang-siang silakan datang ke sana. Ustaz pulang hari Minggu ke Jakarta. Kalau yang kangen, lihat aja di sosial media. Ya, udah follow belum Instagramnya? Ahilman Fauzi ya, di follow ya. Doakan Ustaz panjang umur, doakan Ustaz sehat walafiat. Mudah-mudahan istiqomah dalam dakwah dan Allah berkahi semua perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.